Bab 1. Mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. A. Membaca kritik teks argumentasi. Jenis teks ini dapat digunakan untuk mempromosikan produk pangan lokal. Jika mempromosikan produk pangan lokal ini dengan jenis teks argumentasi ini, pembaca tidak hanya mengetahui jenis produk pangan lokal, tetapi pembaca akan meyakini gagasan yang disampaikan bahwa produk pangan lokal tersebut merupakan produk pangan yang memiliki berbagai keunggulan. Agar lebih jelas, berikut hal-hal yang perlu diketahui mengenai teks argumentasi. 1. Tujuan teks argumentasi. Secara garis besar, tujuan teks argumentasi ini adalah untuk membuat gagasan yang disampaikan penulis. Definisi teks argumentasi ini adalah teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian secara fakta, disampaikan secara logis dan objektif. 2. Struktur teks argumentasi. A. Pendahuluan. Fungsinya memperkenalkan topik, menarik perhatian pembaca, dan memberikan gambaran singkat tentang argumen yang disampaikan. B. Tubuh argumen. Struktur ini merupakan inti dari teks argumentasi. Fungsinya untuk memaparkan argumen-argumen untuk mendukung pernyataan tesis. C. Kesimpulan. Pada bagian ini, persoalan yang dibahas serta argumen yang telah dipaparkan disimpulkan secara singkat sekaligus menutup dan mengakhiri teks. Ciri-ciri teks argumentasi. 1. Teks argumentasi harus didukung fakta dan data yang sesuai. 2. Menggunakan kalimat yang logas dengan makna sebenarnya atau denotatif. 3. Teks argumentasi ditulis secara objektif sehingga tidak terlalu banyak menggunakan gaya penulisan personal. 4. Menjelaskan ide, gagasan, atau opini penulis. 5. Mengambil informasi dari berbagai data, pengalaman, penelitian, atau referensi yang sudah teruji. B. Menemukan ide pokok dan ide-ide pendukung dalam teks argumentasi. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Ciri-ciri ide pokok tersendiri adalah mengandung pokok persoalan atau inti permasalahan. Inti permasalahan disebutkan secara gamblang pada kalimat umum dan memiliki pernyataan penjelas atau pendukung. C. Menemukan kalimat fakta dan kalimat opini yang digunakan teks argumentasi. Kalimat opini adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pendapat, pandangan, dan anggapan, sedangkan kalimat fakta adalah kalimat yang menyatakan tentang peristiwa atau kejadian nyata tanpa dicampurkan pendapat. Ciri-ciri kalimat fakta. 1. Objektif, tidak memihak atau menunjukkan pandangan pribadi. 2. Menggambarkan kejadian nyata. 3. Didukung oleh data yang tepat seperti informasi tentang waktu, tempat, atau orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ciri-ciri kalimat opini. 1. Subjektif, berisi pendapat atau pandangan pribadi seseorang. 2. Terkadang berupa kritik atau pendapat terhadap sesuatu. 3. Memiliki kata yang bersifat relatif seperti mungkin, sebaiknya, menurut saya, dan sejenisnya. D. Menulis teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan lokal. Kepaduan teks dibangun oleh kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur dalam sebuah paragraf. Koherensi adalah kepaduan antar gagasan di dalam suatu paragraf. Salah satu penanda sebuah teks mempunyai hubungan koheren biasanya digunakan konjungsi atau kata hubung. Berikut beberapa jenis kata hubung. 1. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama penting. 2. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. 3. Konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. 4. Konjungsi antar kalimat. Untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain membutuhkan konjungsi antar kalimat. 5. Konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf bisa dibedakan berdasarkan fungsinya.